Orang Minang kan anak kanyo kerajaan menurut alua jo patut ya Pak. Tapi kinilah ada tokoh kan yang berubah nama orang ko yang patut ke dia alua. Ndak menurut alua jo patut dia. Nya calik-calik orang ko bisa dia alua macam. Hanya boleh lo pantun sepicik daun sepicik pembungkus daun jelatang nan cadiak mengulicik nan pandi membayutang. Limbanang jo kampung dalam orangnya ramah elok baso iman taguh takwa mendalam mudah-mudahan sadonya calon sarugo amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fazzan ghalizal qalb lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Wa qala aidan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabi'un wa man kana yaumuhu mithla min amsihi fahuwa khasirun wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa halikun. Rawahul Muslim. Yang kita muliakan dan kita hormati Bapak Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Taqwa Limbanang, yang kita muliakan seluruh Bapak pengurus masjid dan musala yang diundang oleh pengurus Masjid Taqwa di negeri kita yang kita cintai ini, yang hadir di Masjid Taqwa. Yang kita hormati Bapak Wali Nagari, Bapak Wali Jorong, Ketua Bamus, Ketua Julo-Julo, dan seluruh pemuka-pemuka masyarakat yang hadir malam ini memenuhi undangan Pak Pengurus, mendengarkan seruan Allah, menjalankan sunnah Nabi, memakmurkan masjid, menghubungkan silaturahmi, membangun jembatan hati, meningkatkan ukhuwah Islamiyah. Banyak karajo sekali pai konam bermanfaat Pak. Artinya dalam bahasa Jawa, nak buah dahan marundua, nak air pincuran tabi, nak cincin subang lah boleh, pucuk dicinta ulam tibo, semua dikali ayah datang, pacar dicari bini dapet. Jadi banyak kita mendapatkan pahala malam ini kalau setiap kita dengan niat yang ikhlas. Amin. Ya. Lai sehat siapa Pak Ibu-ibu. Tapi nanti mati juga.
Iya tak? Sehat-sehat orang nanti mati juga. Lain tekanai duit ke mati. Itulah sebabnya kita adanya pengajian kau. Walaupun pengajian tu dari tahun ke tahun saja awak kita, itu ke itu saja. Iya kan? Tidak ada perubahan. Kenapa? Karena Nabi tidak ada yang baru, kitab tidak ada yang baru. Jadi lancar kaji dek diulang, pasal jalan dek diturut. Mudah-mudahan ibu-ibu dan bapak-bapak dengan mengulang-ulang kaji yang ditinggalkan Nabi, hati kita akan selalu terbuka. Pertama, menerima kebenaran. Sebab hati kalaulah kareh pak, tidak mau menerima dan benar. Ya kan? Jadi kita minta kepada Allah, Allahumma ftah qulubana kamaftah qalbin nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, bukakanlah pintu hati kami sebagaimana engkau telah membukakan pintu hati Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi. Kalau laita buka je pintu hati awak menerima kebenaran, insya Allah ibu-ibu dan bapak-bapak, Allah akan membimbing kita menempuh jalannya. Amin. Ibu-ibu dan bapak-bapak kaum muslimin, dari sekian tokoh yang dipandang secara nyata oleh orang-orang pintar, Nabi Muhammad itu tokoh nomor 1, orang yang paling berhasil di dunia. Yang mengarang buku itu adalah orang non-Islam. Jadi orang non-Islam mengakui dari 100 tokoh pemimpin di dunia ini, berhasil 100 tokoh itu, yang nomor 1-nya Nabi Muhammad. Nanele orang awak cie pak, siapa namanya? Arswendo. Hanya letak angkot Nabi ke dulu nomor 2 balik, nomor 1 Soeharto. Kalah Nabi dek Soeharto. Arswendo itu dengan penghinaan kepada Nabi, dia dimasukkan ke penjara. Bapak Ibu, pantaskah orang yang membikin atau orang yang mengarang buku, mengeluarkan pendapat, tokoh yang paling berpengaruh dalam masa yang pendek bisa mengubah corak dunia ini dari jahiliyah menjadi Islamiyah? Itulah dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Nuh bara mendakwahi umat pak. Bara lamonyo Nabi Nuh mendakwahi umat. Nyo Nabi itu mak, ndak ustaz serupa kami gitu. Ustaz gini kok pak akal ndak lagi honor di orang ndak tahu lagi dole. Tanya oleh ustaz. Kalau Nabi itu dulu lihat dia kamu kata kak. Tidak bapak. Itu jo kini. Ya kan, bamangko murah orang kane sogok, ndak Nabi ndak mau nerima sogok do pak. Ada utusan Ratu Bilqis datang ke istana Nabi Sulaiman, ya kan, itu anan basandang tutup jalan lo pak. Ustaz kok sekali-sekali kemarinya pak lalu, ya kan. Nah biasa ibu-ibu bapak-bapak yo di YouTube saya menceliat yo akhirnya nyo datang awak lalu lewat tarati anu itu ya kan, sejauh tu nyo datang. Nah biasa di YouTube saya dijeliat kini lah datang ke kampung awak tu awak lalu mau kalau dulu 4 mau lalu mau pai seleh ya kan, jalan lo ya enggak. Bang kau nampak di boyah orang lalu, ambo gak tertinggi duduk, jadi nampak dia mau orang lalu. Lain sehat ibu. Lanjut.
950 tahun Nabi Nuh berdakwah. Bara orang patuhnya nyoba ampe puluh pasang suami istri. 950 tahun. Hingga itulah Nabi kesabarannya. Jadi banjir, tsunami, air gadang, air keluar dari tanah, air turun dari langit, air laut tumpah ke darat, itu sudah pernah di zaman Nabi Nuh. Bang itu inyo na minta. Ya Allah. 950 tahun nambo berdakwah ya Allah. Siang jo malam indah bara nampak tuah do ya Allah. Termasuk bini ambo jo anak ambo cuma. Para barik cobaan untuk Nabi Nuh tu Pak. Bini saja anak nak mensupport awak dah. Iya kan? Tiba Nabi Nuh tu berdakwah ke suatu kampung. Kemudian lapai beliau biko. Bininya datang ke siko si Nuh tadi je. Iyo je. Manganya nyo menyampaikan itu je. Picayo pak je ibu je nyo. Picayo je. Ibu kalai tahu ambo je. Lai, ibu kan bininya, iyo. Sadang ambonan si istrinya, salapik sekatiduran sabanta sekalang ulu ambojonya. Ndak percaya ambojo paja tu dah. Jadi kui lu nyari ndak, beko sasek beko je. Atu itu istri Nabi Nuh tu pak. Bu, ibu kalau ada di zaman kini Nabi. Dapat ibu laki Nabi gadang tidak. Kalau ambo nak pedusi ibu dapat suami Nabi gadang tibu. Wali nagari sebini laki le gadang ti. Apalagi Nabi. Tanyalah ke bini wali nagari. Ikan. Bu, ibu suami ibu labakan tua lagi ni ialah pakai stempel lo. Bajunya lah baju seragam kuning lo. Tu bajunya nam putih tu sama dah jo baju bupati. Iyo, wali nagari itu kan pilih serupa bupati, tanggung jawabnya ndak ke camat, langsung ke bupati. Wali nagari itu kalau sedang berpakaian putih itu pak bisa sasek awaknya, memakai topi itu, mengecewa bupati. Aku suaminya jadi nabi ndak gembira. Kenapa? Pintu hatinya tertutup. Jadi jangan sampai pintu hati tertutup. Kalaulah tertutup pintu hati, maka kebenaran tidak masuk. Kalau itu nak ada ke Allah, asyanglah kapal je. Bama kau kapal ya Allah nagari kau kambo randam sampai ke Limbanang je. Insya Allah. Jadi banjir Nabi Nuh itu seluruh dunia, bukan di daerahnya saja. Dulu bumi ini satu bongkah benua saja. Dengan adanya banjir topan galodo di zaman Nabi Nuh, maka bumi yang bulat bersih itu pecah-pecah menjadi benua, berpencarlah pulau-pulau kecil. Pulau terbanyak itu di negara kita Republik Indonesia. Sehingga presiden tak sadonya tahu pulau ketek-ketek itu pak. Atau kau jual sedena lain makai. Tak tahu. Ya kan? Anak-anak tahunya rasionya jual seorang pulau itu. Ya kan? Yo. Ini kayanya negeri kita Indonesia ini. Ibu-ibu dan bapak-bapak, karena kapal ko dibuat dek Nabi Nuh di lereng bukit, nyo kecil nyo gilo orang. Si Nuh ko di mana membuat kapal orang tapi lawiknya di lereng gunung. Buang air kadang lah orang kata kapal tu sadonya. Yo jadi WC kapal lah siap tu. Iya kan? Ala Nuh dek buang air kadang, dek BAB buang air besar. Apa caranya memberasihan balik kerana banjir ketiba lain. Orang yang pernah buang air ke sinan tu dikada badannya sadonya. Kama bau bek nak sehat. Atau ada seorang yang sedang dikada tu pai lonyo ke sinan balik. Buang air, nyolah dikada mah takongkang dalam kapal tu. Tu bagai limang nyo kotoran tu tiba di luar cegak kadanya.
Aubeknya itu kotoran dalam kapal tu je. Akhirnya pai lah orang bakubang je kotoran ke dalam. Dan keluar dari kapal tu cegak je kadanya. Lah habis kotoran tu orang dojol ke dalam. Nyokiki berasih nyoluman ke badannya. Baka apa tu balik. Sianan bautang inyonan nan membayi. Iya kan? Sianan bautangnya membayi. Tak bisa orang lain bayi. Hati bola banjir kadang. Naiklah hampir puluh orang pasangan suami istri kata. Itulah manusia yang berkembang biak sampai sekarang. Iya kan? Para jemaah, cuitu umatnya mada-mada dulu. Nabi Muhammad hanya 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, digenapkan 23 tahun. Islam sampai ke Bizantium, Islam sampai ke Syria, Islam sampai ke Andalusia, Islam sampai ke Inggris. Dalam masa 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Kunci keberhasilan beliau ini di mana? Ikon yang ditiru di wali negari, nya de pemimpin wa, dek camat, dek bupati. Kalau kalian meniru Abu Lahab, arasailah masuk penjara nanti. Masuk neraka lah yo tu. Iya kan? Pemimpin-pemimpin ku harus meniru Nabi. Kalau meniru Abu Jahal, meniru Firaun, itulah kesan saya itu. Meniru Namrud. Jangan tiru itu. Bacalah sejarah Nabi Daud, bacalah sejarah Nabi Sulaiman, bacalah sejarah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf Pak masuk penjaranya tidak dengan kesalahannya. Ya kan? Sekeluar dari penjara dia jadi raja. Kalau Yusuf nak gini enggak Pak, jadi raja lu harus masuk penjara. Atau namanya gini. Iya enggak? Ini di Pekanbaru entahlah berapa orang gubernurnya masuk penjara Pak. Itulah hebatnya Sumatera Barat Pak. Nggak ada gubernurnya tertuduh korupsi. Sajak Pak Harun Zain sampai Pak Azwar Anas sampai Hasan Basri Durin sampai kepada Bapak Zainal Bakar, taruh ke Bapak Gamawan Fauzi sampai Bapak Irwan Prayitno sampai kini Buya Mahildi. Lalu nado dipanggil KPK. Ya kan? Itu negeri tiru dah. Kenapa? Sumatera Barat ada basandi Sarak basandi Kitabullah, walaupun ada sebahagian ada lah basiara orang lah baulah. Nah tapi nan itunya lain dah hilang no. Manusia pribadinya nan mau bah, iya kan? Bukan pondasi itu naruntuh. Nah. Orang Minang kan anaknya kerajaan menurut Alua Jopati ya Pak. Tapi kini lah ada tokoh kan yang berubah nama orang kan yang patut ke dia Alua. Tidak menurut Alua Jopati dia. Dia calik-calik orang kau bisa dia Alua macam. Hanya buat lo pantun sepicik daun sepicik pembungkus daun jelatang dan cadik mengulicik dan pandi membayutang. Inilah yang terjadi. Kita lanjut. Kunci keberhasilan Nabi Muhammad dalam masa yang pendek itu apa? Ayat yang membaca tadi Pak, kalau Pak ingin melihat bisa dia Android Pak lihat sekali gini. Surah Ali Imran ayat 159. Ya kan? Dimulai dari Allah, fabima rahmatin minallahi lintalahum. Maka dengan rahmat Allah ya Muhammad, hatimu menjadi lembut. Jadi awak membaca sejarah Nabi kau Pak nak ulang tahun kelahirannya nak kita ulang-ulang lah. Ba'a Nabi itu berhasil, awak pemimpin puluh di rumah tangga ba'a Nabi. Itu yang kita baca. Iya kan? Sebab Nabi tidak ada menyuruh memperingati ulang tahunnya. Tapi membaca sejarahnya itu kewajiban. Sebab apa? Membaca sejarah itu apa?
jajak nan tinggal kaditikam, batang tasanda kadititih, suri tagunjai kadiuleh, ragi takambang kaditiru. Kalau nak kita baca sejarah Nabi, bagaimana kita merealisasikan, meniru perangai Nabi itu. Sejarahnya wajib kita baca, ya kan? Jadi nang katibo membuat baliho ko Pak, ditukar saya judulnya Sirah Nabawiyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak maulidnya tu jadi kemudian nak maulid ko Pak, bahasa awaknya kelahiran. Maulidun tu tulisannya. Kalau coba bahasa Arab, ada yang kedua mauludun. Nah, beda lain. Maulidun kelahiran, mauludun yang dilahirkan. Itulah berubahnya jadi kata benda, ya kan? Ini ada bahasa Minang cik, senyala kemarin Pak maulid. Maka maulid itu maka lamang, ya kan? Sudah tu mahalui, ya kan? Makan lamang, makan penyeram, makan pisang, makan durian, makan limau gunome. Beko nak talok jalan. Itu nan maulid. Akhirnya parui cadui dek sipu. Dek sipu lui. Jadi sejarahnya yang kita baca. Ayat tadi itu turun kapan? Ketika terjadi perang Uhud. Perang Uhud itu walaupun tidak kalah total, tapi orang Islam kalah. Karena apa? Nabi langsung jadi panglima perang itu. Kata Nabi, pasukan yang pandai menombak dan pasukan yang pandai memainkan pedang, kita bersama-sama di bawah, di daratan bawah menghadapi musuh. Pasukan yang pandai memanah itu di atas bukit. Kalian tidak usah bergerak dulu, standby saya di atas itu. Apa yang terjadi di bawah ini kalian jangan gusar dan jangan tinggalkan benteng yang strategis ini. Pertama itu patuh tentara itu Pak nandiate, sehingga Nabi jo tentara nan di bawah walaupun pelan tapi pasti berhasil mendesak pasukan kafir yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Ketika itu belum Islam. Lari tunggang langgang pasukan kafir itu, tinggal haratonya. Dalam Islam kalau tentara kafir lah kalaba itu boleh haratonya nanti enggak atau diambil, namanya al-anfal, harta rampasan perang. Diambil harato nanti enggak. Mencari orang mengumpuan harato di bawah tu tentara kafir lah lari. Orang yang dipasankan Nabi di atas bukit tadi batuka pengananya, iya kan? Batuka pengananya bah sarangke saya tekan nari. Kalau di atas kau siapa sadonya nak dapat apa kau? Baiklah kau mengumpuan. Jadi encik mato kau Pak kalau nyo wajar, senyo hitam. Kalau nampak rato nyo hijau. Itu encik mato kau. Antah sia nama ngumandoan Pak, ndak tekan pasan Nabi tadi le. Nyopai ke bawah satu mengumpuan rato harta rampasan perang. Mencari pasukan pemanah go sudah meninggalkan benteng yang strategis. Khalid bin Walid itu orang santiang memimpin perang lo Pak. Nyoba pasukan pemanah no kate bukit. Sadang orang barabui arato ko nyopanah bersama-sama dia teh. Nabi kalau ndak korbankan dirinya dek seorang sahabat, Nabi mati Pak. Sehingga Nabi patah gigi ketika itu. Ada ndak ilmu kebal dek Nabi? Atau mengai itu nama pelajari kini sebagian orang Islam kan itu. Cari dong, alam ndak bagi pakai. Betul-betul tangannya je pisau. Kalau ada Pak nambelimu itu biar mau menyai je pisau. Jalan. Ada anak nantala dia untuk tapi yang bawa menyanyi kau nak putih tangan nampak tu kau cobalah. Ada anak ikut tak kalau apa-apa ini
Itu Pak. Jadi ndak itu nan agama doh Pak. Agama itu ketaatan ke Allah, ya kan? Bukan melajari ilmu kebal. Kalau ada ilmu kebal ni patah gigi Nabi, nah. Dan juga Nabi itu taluk diracun Pak, dan taluk disantet. Ketika turun qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, Nabi disihir tuh Pak. Diturunkan di Allah ayat. Ya kan, apalagi kita ndak Nabi. Nih. Jadi setelah perang Nabi berkumpul jo sahabat-sahabat tadi, ingin Nabi memberang orang ko Pak, basoak sikonyo bongi, yo, ingin Nabi membongi karena tidak disiplin. Begitu Nabi akan bongi, turun ayat dengan rahmat Allah ya Muhammad, hatimu menjadi lembut. Langsung hati Nabi itu lembut lah. Air yang hanya dari Allah lah. Kalau engkau menganggap tentara engkau bersalah, biasa tu, kan sekali kau baru. Dalam perang biasa Muhammad, ketika perang Badar engkau kan menang dengan tentaramu. Yang membenangkan kamu bukan ketangkasanmu, tapi saya yang memenangkan. Kenapa saya menangkan? Karena dibantu oleh malaikat. Nazala junudan lan tarawnaha, diturunkan malaikat membantu Nabi Muhammad dan orang Islam ketika perang Badar. Bab itu jumlah orang Islam 300, jumlah kafir 1.200. Jadi seimbang. Ayo bantu di Allah dan malaikat. Pertanyaan kita bersama-sama, siapa yang bisa melawan malaikat? Dah ada dah Pak, guru silik mati zado ada malaikat. Guru silik kalau ketika basilik tu Pak, lebih-lebih ketika tu nyalun tua lah Pak. Ada yang serupa balui di pacian kulitnya tu Pak. Serupa balui tak bisa di pacian, licin. Tapi tiba malaikat maut, aniang. Aniang. Itulah. Ketika perang Badar tu ratusan malaikat diturunkan. Maka kalahlah orang di perang Uhud kalah. Biasa tu Muhammad sekali menang sekali kalah. Itu takdir ambo kecil Allah. Kalau engkau merasakan umatmu itu, sahabatmu itu salah, fa'fu anhum. Jadi kelembutan hati itu harus ada dari pemimpin Pak. Tak boleh pemimpin berhati kasar kepada rakyatnya. Iku kalau ada tanah menganggur 3 tahun ke disita, bini tidak dipakai 3 tahun ke disita, bini orang disita. Jadi ini dia, Nabi itu berhati lembut. Pak Camat, Pak Wali Nagari, Pak Wali Jorong, ya kan? Syukurnya tokoh masyarakat lah. Berhati lembutlah kita jadi pemimpin. Karena apa? Kekerasan tidak menyelesaikan masalah, akan memperbanyak musuh kekerasan itu. Nah, itulah dia. Itu kunci keberhasilan Nabi yang pertama. Yang kedua, pemaaf. Pemaaf itu apa Ustaz? Rentetan pemaaf. Apa rentetannya? Wa yadra'una bil hasanatis sayyi'ah. Orang pemaaf tu Pak, Bu, ndak ada baniat nak membalihan sakit hati. Tapi apa? Dibalasnya dengan yang baik. Keburukan orang tu nyobalih jangan baik. Tu barik mengarajonya tu ringan. Barik nanya-tanya iman. Kebanyakan orang kau pandandan Pak, tu ndak selesai masalah. Bu, lah ibu maafkan si anunan basalah tu. Oh, ndak bisa. Bakuku ayam betino putih gagak dan hitam.
masuklah dan ke dalam paru induk dia melihat tak kalian maaf apa jatuh. Iko wawayo madeko jadi orang Islam ko rencak kapi aja lah, kapi lah jaleh lo masuk neraka. Orang Islam pendendam itu tidak namanya patuh kepada Nabi. Ajo Ustaz carian cik kami contoh. Ada orang selain dari Nabi Muhammad nan membalih nan elok ya nan bayit. Sabalun beliau siapa tu? Siti Zulaikha. Siapa namanya? Siti Zulaikha tu di mana kampungnya? Di gunung Meh atau di bawah gunung? Di mana? Di Mesir. Zulaikha. Bagaimana ceritanya? Suaminya Perdana Menteri, namanya Kitfir. Kitfir ini sudah tua Pak, ketika itu mungkinlah sebayu amboka lah 73, buruk lah tu. Namanya Kitfir, ya kan? Kemudian ibu-ibu dan bapak-bapak, Nabi Yusuf keluar dari semua, nyonyayo dek kakaknya dibawa orang ke Mesir, dijual orang di pasar. Nabi Yusuf dek Perdana Menteri konam banyak pitihnya, inyo nan mago paling maha, semua jole langkue Pak. Anyolah nan dapat membali Yusuf gagah. Jadi laki-laki terganteng di dunia Nabi Yusuf. Barana kagantengnya serupa dokter na mengaji tadi kok. Alun tetandian Nabi Yusuf. Ba gantengnya Nabi Yusuf tu. Jadi setelah jadi anak angke Perdana Menteri, nyo keceng kawininya di rumah. Katanya kawininya dia, ya kan? Kita ambil anak kau jadi anak angke awak. Mudah-mudahan bermanfaat untuk keluarga awak, ya kan? Bapak-bapak, ibu-ibu, bini menteri itu rancak, namanya Zulaikha. Umurnya baru siapa? 15 tahun. Yusuf 11 tahun. Jadi sangat muda bini ku menteri ku lah kayak, ya kan? Ndak lo ganteng no. Bini rancak. Jadi 10 tahun Nabi Yusuf sini lara umurnya 21, ibu tu berapa? 25. Karena hatinya menjadikan anak angkit juga. Yusuf tu yo gagah. Bapantunnya ke Yusuf kok. Pantunnya bahasa Mesir nak dapat ni den. Ya kan? Kita pindah ke bahasa Minang. Lain tak? Bala buah kapa di Muaro, sarik muatan buah kopi, menompang pulau toke cangkeh, kapa datang dari Padang, dari mato asa mulonyo Yusuf, kinilah jatuh ke dalam mati, tapuk ko indak Yusuf balik, alamak ibu cinta seorang. Kan yo kana hati nanyo kana angkeknya nang ganteng tu, yo. Iyo nya. Bu, Yusuf kau orang atau malaikat? Orang. Ikut Pak. Orang ada tak rasa cinta? Ada, dia punya nafsu. Kalau malaikat tidak. Dek mande hangkiknya kau rancak lo. Nyoba leh pantun kau dek Yusuf. Ndak lo dapat di den. Kita pindah ke kawasan Minang. Kapa ketek di Lamun Nombak, kapa datang di Bengkulu, dek riak tiba di Tapi, sampailah juo ke Subarang. Pandai bana ibu menembak indak yo peluru, karena sabalah jantung hati, iman di dado digoncangnya bu. Nyo tambah jo bahasa Indonesia di Yusuf, hatiku dalam hatimu. Itu orang gua babunyinya nyo nyana beda itu wah tengku Bu
Tapi terjadikah perselingkuhan? Tidak, Pak. Karena apa? Yusuf tu calon Nabi, Pak. Capeknya ingin di Allah. Kalau bahasa awaknya, Suf, angka jadi Nabi atau jadi kucing ayah gitu Allah. itu bahasa awaknya. Baik kau jangan lupa kucing lo ayat Quran itu pun tak bahasa awaknya itu. Laula burhana, sekiranya Yusuf tidak melihat kebesaran Allah, pasti dia sudah berzina. Karena dia juga jatuh hati. Allah mengatakan begitu, walaqad hammat bihi wa hamma biha. Itu bahasa Al-Qur'annya. Sungguh Zulekha itu dalam cintanya kepada Yusuf, wa hamma biha. Yusuf begitu pula. Itu bangko tidak terjadi perselingkuhan Yusuf diingin di Allah. Nyobai bapantun di Yusuf balik, Yusuf sabar ibu kok. Awak kok kerajaan salah, Bu. Bab itu ikut cinta terlarang. Kenapa? Karena suami ibu masih hidup, nyoba pak angke ambung. Kalau meninggal beliau tidak ada halangan nanti loh, Bu. Beliau meninggal, tu idah ibu lah sampai. Tidak ada halangan awak menikah. Karena ibu angke, bukan ibu tiri. Boleh. Jadi kini Bu, kita putih sesiko dulu. Nyoba ya pantun di usuh ke jalan. Pantunnya nanti jadi di 50 kota kok. Luruhlah jalan payok kumbuh, baranti tantang Tanjung Pati, kok lahi hati sama sungguh, karyang lautan kita nanti, Bu. Zulekha kok dipengaruhi setan. Pabilo lawi ke karyang suih wa bodoh mah. Laki dan kanda ado doko kesempatan dia awak bermain karau je. Kalau Yusuf nang kini tu Pak nyosandu oleh abu itu mah. Tapi ini Yusuf calon rasul. Larinya ke pintu. Nyok aja adik Zulekha ke di belakang. Yusuf sudah dikendalikan Allah, tidak dikendalikan setan. Kalau dikendalikan setan berzina mah. Nyok lari ke pintu, nyok aja di Zulekha dari belakang, dapik bajunya, cabiak baju Yusuf. Sadang baju tu tapacik di tangan Zulekha, suaminya tiba, suamiku lah letak, nyokinya pilih ko sabab. Nyok tahu lah nyok buru enggak. Keceknya senyum, maka jaga kalian ke pintu meledak kompor je. Nah meledak kompor je. Kompor je. Minum lencet tadi. Katanya suamiku nyobalian cerita ke Pak supaya Yusuf ko tanya yo dek tak bisa nyo kendalian dah udah jampai jauh-jauh dah kutiku udah nak di rumah hambonyo gaduh dek si Yusuf ko tadi sawanta ko kena pulang udah lanyo perkosa deh matukah Pak itu namanya subaliak hitam, subaliak putih, cik balam berkelok kelok. Ya kan? Kalau raja tadi tidak punya pertimbangan, kalau Allah tidak memelihara Yusuf, ya kan? Itu tanya Yusuf. Ada anak ketek dalam buayan, babaduang ni baru. Belum pernah mengamang. Tapi dengan izin Allah mengeceknya. Pak Perdana Menteri, tak kajut menteri kok. Bangku anak bayi bisa mengecek. Jadi yuan saya isteri Pak Menteri itu dulu nak. Ambo ikut mencaliak kejadian kau je. Baca ceritanya kecek menteri kau. Caliak saya punggung Yusuf jo dadonya. Bahasa Al-Qurannya diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad begini. In kana qamisuhu qudda min qubulin. Kalau baju Yusuf cabiak di dadonya, tu laporan istri tuan tu benar.
Yusuf pembohong. Wa in kana qamisuhu qudda min duburin fasadaqat wa huwa minal kazibin. Kalau baju Yusuf cabik di belakang, Yusuf yang benar, istri tuan yang pembohong. Menteri tadi lah tahu saja tadi cabik baju Yusuf tu di belakang. Katanya sambil galak, wastaghfiri li zambiki. Bininya nasihat Pak. Tu mangko bahasanya wastaghfiri li zambiki, sebabnya pedusi. Fa innaki kunti minal khatiin. Itu di surah Yusuf tu Pak. Minta ampunlah dia, engkau dan salah. Yusuf menunjuk Pak. Kecik Yusuf, indah ibu saya nan salah do Pak, maafkan ambo Pak. Ambo kalau indah ambo tarimo cinta ibu ko Pak, tu ndak bakal labihan kan hatinya kambo. Ambo yo tagaduh lo batin ibu, batin ambo dek rancaknya bini apa ko. Makanya rancak ibu tu. Kini ko supaya aman Pak, jam bertamu jam bojo ibu ko masuk Allah ambo ke penjara. Anyo minta Pak. Tunggu Yusuf ko masuk pi upahnya di Allah sudah tua. Keluar di penjara jadi raja. Kalau Yusuf di negara yang doa enggak jadi raja dulu baru masuk penjara. Masuklah Yusuf ko ke sebelum masuk Pak kita simpan rahasia koyo. Iya kan? Jangan diceritakan kena lain, iko malu kerajaan. Sapakailah orang tu Perdana Menteri, istrinya Yusuf, anak bayi tadi. Kenapa tu? Kira di balik pintu ada pedusi menonton orang. Orang pedusi kok kalau ada cerita kan tak senang hatinya, tak menyampaikan kena lain. Itulah orang pedusi kok Pak. Tadi kami sedang makan, tahanannya ibu di belakang. Batu kapal pecah suaranya tu. Itulah orang padu. Jadi orang perusi kok disuruh patuh, nah tak bisa ada Pak. Sebab itu, nyo dari tulang rusuk bengkok, iya kan? Kalau dikarihinya patah. Jadi apa pandai-pandai lah bini. Lepas tak ada Pak tu. Bini apa tu tulang rusuk bengkok. Bini ambo itu jo. Ya Bu. Kalau tak percaya ibu kata, resek lah tulang rusuk ibu tu ada naluri tak? Ada bengkok sadanya. Ada itu ibu diciptakan di Allah. Tu mangko ibu-ibu kau Pak. Kalau ndak disisihan piti untuk orang gaya dulu dia gian seginyo. Dia terima sama Pak. Dia Pak kalau dapat piti, duit je orang gaya dulu simpan sebagian. Yang dia gian seginyo. Ini terang ada Pak tu. Kau mau menganang-anang. Jadi tersebar jo berita kau di luar. Sudah diketahui oleh masyarakat Pak. Sama jo orang bakal lawak karyang di Bukit Pasut. Di bawah membakal lawak karyang di Bukit Pasut di Mahek. Tu hanya bau ne ke Morupeti tu. Taruh ke sialang belantak basi, taruh ke galugu iya kan? Amat itu jadi mengadu lah nyo ke lakinya dah malu ambo dah cerita punya tambah-tambah di ibu-ibu kok dan sayangka jadi selapu dipangan orang kau dah udah dek lain menteri macam ndak usah dilawan balih jonan bayi ibu-ibu na mempagunjang anak dinda tu undang makan pulang. Itu nak ibu lakukan. Kalau awak disakiti orang jangan mendendam. Itulah sifat Nabi Muhammad yang malam ini kita baca sejarahnya. Untuk perbandingan kita larian ke cerita Zulekha kau. Ada tak orang nanamuh membalih namburuk jangan baik? Zulekha tadi. Zulekha tu Nabi atau orang biasa? Orang biasa. Nyo jamu ibu-ibu kau makan. Nyo undang Pak Nyape undangan. Jamu makan. Ibu-ibu kau juga kurang isi kepala. Lah sudah mempagunjian orang pai lo lantak ke sini.
Lantak tu Bu, itu ndak bahasa kasar tu. Dari bahasa Inggris tu lunch. Tanyalah joter Pak. Hanya tambah di orang Limanang jotak. Cuma dia tukar jo lontak. Kalau dia teh lantak. Kironyo makanan ko padeh. Padeh Bu. Lah ya do buah-buahan Bu, lai je. Nyo agih de Bu. Zuleka ko buah-buahan. Nyo agih pisau je. Min hunna sikin. Pisau. Sadang orang tu mengubah buah-buahan, Yusuf pun disuruh keluar dari penjara. Dipakai juga baju rancak. Ya kan? Kain sarungnya kain sarung tanun kubang nalamo tu. Ya kan? Ibu-ibu dan bapak-bapak yang terhormat, salempangnya Bugih Makassar Samarinda, detaknya deta batik Sungai Pagu. Ya Allah. Baju putih kala tagak guntiang Cino. Lari Yusuf keluar. Baitu Yusuf malintih di muka ibu-ibu dan mengubah buah-buahan tadi. Falamma ra'ainahu, tak kala mata mereka memandang kemolekan kegantengan Yusuf, akbarnahu, gadang ano ibu-ibu pusadonyo. Akibatnya waqatta'na aydiyahunna, memotong mereka akan tangan mereka. Ndak taraso tangannya putih dok, kusuk menjadi Yusuf. Petangginya itu tangannya mengeceknya, mahaza basyaran, iyo manusia segagah kok. Kondak manusia kodok illa malakun karim, ko malaikat macam. Acu itu gagah Yusuf tu. Kini lalu laki-laki ganteng le mau tersait tangan awak. Indah Pak, jadi lombara ganteng orang kini kau. Jadi bahasa Al-Qur'annya qatta'tu, potong. Atau mengko Sarawak nampak pakai main tenis tu namanya Sarawak qatta'. Ya Sarawak singke atau Sarawak sakaret. Tidak bahasa Minang asli itu doh Pak, bahasa Arab, tapi hurufnya qaf, ta, ain, qatta. Sarawak qatta. Ada orang awaknya tu kajo oleh kotok. Jadi bahasa Minang kok banyak rasa dari bahasa Arab. Bu, kalau ibu membuatkan kopi untuk suami, lahnya coba kopi itu saragut. Katanya, nanti dikulik kau Bu. Kulit itu kan bahasa Minang di Jawa tu, makanan kecil kan? Iya bahasa Minang, indah tu bahasa Arab. Fi'il madinya akala, mudari'nya yakulu. Berubah jadi kata benda makulat, makanan kecil. Hanya pindah di orang Minang kulit. Nyotiru di orang restoran kini kuliner. Nah itu berasal dari bahasa Arab makulat. Awak pai naik haji tahun 96 lho Pak, tu ketat nah tu ndak boleh membawa sambal. Nyopareso ke dalam tas kadang suruh buka kunci ya Pak. Ya kan ada makulat aja. Baru percaya. Ya kan? Makanan kecil. Bu, kecek Zuleka ke ibu-ibu tadi. Bu, besok ibu jangan sembarang mengecek saya. Tak sampai ibu 5 minit mencaliak si Yusuf dah. Caliaklah jari ibu lah putui je. Baru tak kajui orang. Kok seorang tak ada Pak? Ibu-ibu yang diundang sadonya tadi lah pembeli orang putui jarinya sadonya. Allah dikingin ibu Zulekah itu ambo 10 tahun siang malam
saganteng ko orang indah ambo sekaniati kenyo doinyo kaniati lo kambo ibu alun sampai 5 minit putui jari ibu ndak tentu deh ibu minta maaf seorang banyak tadi bapak tuan sejari pulangnya lagi betadin cek seorang. Jadi orang biasa kalau mau jiwa itu telah bersih, tidak Nabi bisa membalas kejahatan dengan kebaikan. Jadi kalau ingin berhasil jadi pemimpin, jaik na warga awak Pak Wali, jangan jaik lo kayaknya. Balik saja nan elok. Lo dengar Pak Wali no? Jangan dibalik, jangan buruk, jangan mendandam. Iya kan? Sebab untuk wali nagari ko gini Pak, sayangnya masyarakatnya. Bara 8 tahun, 8 tahun jadi wali nagari. Hati-hati Pak Wali, dimudik lah banyak masuk tansi pokok. Dan aku nya pakai begini je lah. Bu, jadi kaum muslimin, para jemaah, sifat Nabi itu mengkocapnya berhasil karena pemaaf. Pertama hatinya lembut, keduanya pemaaf, ketiga nyope murah. Ambo cerita ni kau lain tak panik na ibu dua-dua. Jadi Nabi ko suatu kali pulang dari musaji subuh nyusidakahi kambiang orang 100 ikut sepasang tu Pak. Jadi 50 kambiang jantan, 50 kambiang betina. Kan? Anda terfikir kalau awak dapat kambiang sebanyak tu, kalau siko mujuan awak Pak, lahan lawe lah. Iya kan? Disewa tanah untuk kandangnya, pendak ada tanah awak, disewa tanah untuk menanam rumput, dipelihara kambiang, kalau dibuat kandangnya elok-elok, diperiksa ke dokter hewan, 10 tahun tambah banyaknya. Iya kan? Tapi Nabi dah itu nanti fikir, ambo saja ketek lah kue walau kambiang. Kini ambo Rasulullah, kalau walau kambiang lo ambo tu lalai ambo. Ya Allah, saya sedekahkan kambing ini. Saya panjang jalan melaki pulangnya bagi-bagi sekambing tu dari Nabi. Kau orang patut menerima. Pas tiba di rumah dia, tinggal si kue saja. Nyodabih dari Nabi. Bismillahi Allahu Akbar. Nyoba rasihan capek dari Nabi. Nyo cancang-cancang tinggal menggulai si Ibu Aisyah. Ikan ambo pai salat duha yo masak kambiang jadi Rasulullah kata istri dia. Nabi pai salat duha leh. Iya kan? Ibu Aisyah ko bu ndak tangguang santiangnya menggulai kambiang. Orang sedang zikir terpengaruh deh. Nyobau baun gulai kambiang tu ke dalam surau, orang sedang zikir di dalam terpengaruh orang. Orang tarikat sedang zikir Allah 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 babaun boleh kambiang tu Allah 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 kerja tak konsentrasinya. Bima lah orang mengulai kambiang seharum kawan aja di tetangga babaun pula orang tahu istri Nabi ko pemurah, kita minta gulai kambiang ibu saya jadi tibalah tetangga ko, bu menggulai kambiang ibu ya, iyo minta sepiring bu arum mana lepas perut kami lagi ada ibu Aisyah rupo siapa lagi gulai kambiang istri Nabi je apa ilo orang lain ke sana akhirnya ada banyak orang minta tinggal sasai selai di kampung ambo diwaso sairi sikuah sairi leh kuahnya leh kat 3 sendok Nabi pulang Assalamualaikum ya Humairah. Selamatlah engkau wahai istriku yang putih kemerah-merahan. Jadi istri Nabi itu cantik, kulit mukanya putih kemerah-merahan. Kalau Aisyah 56 tu lagi ada afon. Tapi kalau Aisyah istri Nabi tak. Alah masak gulai kambiang dia. Alah Rasulullah lah buat tanah lo nasi kembang bunga limau tadi
ambo basuh jaya pandan, tapi maafkan ambo ya Rasulullah. Sebab itu dek banyak orang meminta gulai kambing kau lama harum kecil orang, tinggal selesai sentuh awak lagi. Nabi memalu istrinya, nyo ciumkan yang sadaqta ya Umairah, benar engkau wahai Umairah. Nan kita agihan ke tetangga tu nan untuk awak dia tu Nabi tu pak. Nan sasai ko dia kita makan berdua, besok masuk bandar lu setengah macam nak sadonya jadi darah daging. Acu itu Rasulullah tu pak. Sana nak tivininya. Kalau Muhammad limbananya sipak kancah tu mah. Lalu memakan dia lega bagi-bagi tu ke orang. Itu bedanya Muhammad Rasulullah dan Muhammad yo Muhammad basuh ke lah di kesultan kampung kami je mak yo di basuh lah. Muhammad di basuh beda je Muhammad Rasulullah. Atuh pemurah. Karena apa? Nabi itu tahu balasan akhirat lebih besar dari balasan dunia. Barana rugi awak bersedekah di dunia kau pak. Ndak kemanga-manga jo balasan Allah di akhirat. Cubalah dapat nanti. Mudah-mudahan berdoa jamaah datang masuk surga sadonya. Sama jambu masuk surga. Lain jangan masuk neraka. Enggak. Jadi elok-eloklah perangai, lembutkan hati, pemaaf, pemurah. Lah bawah tu 3 urutan ayat tadi ada. Kalau engkau merasa barik kesalahannya ya Muhammad, wastaghfir lahu. Allah menyuruh Nabi minta ampunan tentara nan tak disiplin tu Kamboja. Engkau meminta ampunan Kamboja. Ya kan? Hanya doa dari Nabi, ya Allah, tentara saya yang meninggalkan benteng itu ketika tidak patuh kepada saya, begitulah kehendak engkau ternyata ya Allah, tolong ampunkan dia aja. Ada ampunkan. Tapi ada yang mati syahid ketika perang Uhud itu. Siapa? Bapak ketek Nabi atau paman Nabi, namanya Hamzah bin Abdul Muttalib. Itu hampir semua je Nabi pak. Jadi nampaknya de Abdul Muttalib buah salik anak tu. Lah umur 9 balik anak nak datang kecewa tak kau anak bini golai. Umur 9 balik anak nan lari sangko nombor zu beradiaknya balik. Itu buah salik namanya. Jadi ibu kalau lahir lelaki lah 20 tahun tak beranak balik je malu lah. Nya nak malu awak laki nak ada awak beranak je. Itu malu. Tapi kalau ada laki nak bahan. Ya kan? Jadi kalau apa mendakik-dakik ke ibu jangan ditagahan. Awak lah menantu sadonya anak awak 7, ya kan? Lah menantu malu aja menantu lah je mendakik je kambo jan. Berdosa ibu. Lain kan enggak ada ibu tu. Dia orang ke mendakik ibu tu tak ada lah. Ibu-ibu dan bapak-bapak, kemudian yang terakhir, Nabi Muhammad itu berhasil apa yang dia perintahkan, dia yang menjadi pelaksana utama. Ya kan? Itu Nabi itu pak. Kita lagi contoh ya. Nyumuman de Pak Wali Nagari ko baisuk kita kontoroyong membersihkan kampung karena nagari awak kamasuk penilaian di kabu paten dahulu awak peringkat 3, kini kita cari peringkat 1 lagi supaya negari terbaik di 50 kota aja. Ya kan? Hanya baiknya umuman dek pegawai wali negari serupa itu jo wali negari besok kota royong awak nama nyuruh itu datang dulu. Ya kan? Jangan orang diperintahan awak nak datang. Nabi itu betul pak. Apa yang dia perintahkan dia melaksanakan utama sekali. Kata orang awak mairi barang jo barani mairi kerajo jo usau. Kutiko apa mencari kereta hitam dan pakai batu bara dulu dan dimuko dari sinya atau lokomotifnya. Lokomotif dari situ berjalanlah dia lokomotif.
Lokomotif negari siya, wali negari. Lokomotif jorong, wali jorong. Lokomotif rumah, kepala rumah tangga. Jadi apa kalau melarang anak merokok? Apa berhenti dulu? Kecil awak kan anak ang jam merokok, nak ang sekolah berbulu hidung. Ya kan? Sajam sudah tu. Yang kelapa lah balian ayah rokok je. Ikut tak bawa perintah kan. Nah, jadi kalau ingin anak berhenti merokok, awak jangan merokok. Awak kadang-kadang perintah awak tu berlawan je nafsu awak. Nah, aku ada cik lain cerita dia mau jawab dengan sontak. Kau kami buya le golongan buya kau mengaji di surau, ya kan? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Itu ayat tu, Pak. Tidak dinamakan beriman seorang kamu sehingga kamu mengasihi saudaramu seperti mengasihi dirimu sendiri. Anang ketujuh di kamu tu nyo minta di saudaramu agiat. Itu tu bukan sui ayat tu. Jadi buya ko barapi-rapi mempidatuan itu di surau. Anaknya nang gadang satu menyimak je. Nyolah masuk di pesantren baik itu saja. Baik itu ayahnya sudah mengajinya pulang. Tiba orang minta sedekah. Ayahnya kau memelihara ayam biriang. Kukunya melenggek tiga. Ayam ku rancak, susunya panjang, ranggahnya tinggi, kukunya melenggek. Orang tak sedekah. Pak, ayam tu saya mau sedekah enggak Pak? Alhamdulillah je orang tak sedekah. Nyo terima ayam ko. Payah, makasih anak. Ya. Sajam sudah tu buya aku pulang. Nyo 7 sekali sangka ayam tu. Ayam tak ada lah. Tak ada ayam lain. Maya nak keciknya kanak ya. Tapi kaji ayah di surau tadi, anak sayang awak agian kau orang je. Itulah bagian kau je. Itu kaji lah untuk awak tu nak kau untuk orang je. Kau untuk awak, untuk orang. Iya kan? Jadi mudah-mudahan kami ustaz-ustaz kini kau siap saja ke orang Limanang jadi ustaz orang Mungka, orang Mahe, orang Andiang, Sungai Naniang, Kota Tongah, Gunung Omeh, Kota Tinggi. Mudah-mudahan terjauh dari itu. Jadilah kita pelaksana utama apa yang kita perintahkan. Ibu-ibu dan bapak-bapak, itulah kajian kita malam kini dalam membaca sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada yang tinggal tabau dia mau cerita kok Pak. Sebab ambo ndak sarjana Pak, ndak do kuliah ke Mesir, ndak do kuliah ke Madinah, ndak do kuliah ke Maroko, ndak do kuliah ke Libya. Jadi ambo ko tamek pesantren 7 tahun. Ilmu kurang sekolah tangguang mengaji tak sampai katam. Sebenarnya sulit ambo ke bercerita. Tak mungkin si bisu ke menyanyi, mustahil si lumpuh ke menari, ba'alo si buto ke membimbing. Jadi dengan ilmu ambo yang terbatas, kalau ada salah sejarah nan ambo baca tadi, kalim ulama nan datang malam kini, ambo mohon dimaafkan. Jadi maaf ambo tuan. Apa nan ambo tagahan lalu? Atau ambo minta maaf loh. Ambo tarangan lah yo. Ba'a mangko ndak boleh lalu menengah kaji. Ambo tutui je ko kami rengkek padang. Dahulu sabalun ado reksona jua orang mau bek ketiak usul. Kalau di kampung ambo tawe sadah 5 kape turisi ampe. Ya kan? Aku tiko orang yang pandai mau bek menarangan ko. Orang yang ketiak busuk ko lalu. Orang sedang menarangan ubek ko lalu. Tiba di rumah ko nyo tanyo dek bininya. Au bek ketiak udat. Tawe putih sadah 5 kape tarasi je.
Nang kecil orang mau be turisi, adanya nyo kecil tarasi, bini nyo ko dek lurui nyo ali tarasi, ube ketiak le tambayat arum mak dia. Itu ko den tagala lo. Jangan baik ko salah menyampaikan kaji ko di rumah. Lah. Kalau salah ambo maafkan ambo ya Pak. Mudah-mudahan bertemu di surga nanti. Ambo doa jamaah datang masuk surga sana. Apa matau pencarian awak siko dimurahan ya Allah. Nagari awak ko aman. Ambo calik saja di atas tadi rancak kampung ketinggian di Pagabuki Bakuliliang di Salo Gunung Tingko tigo nan cukui sajarangan. Buah karambi langgayuran, buah pawek cina manyena, buah lado cubintang timur. Mudah-mudahan bungo jatuh putih keluar dari mudo sampai lamasa bagadui kilo jetimbangan arago tetakuk dengan maha. Kok tomat apa tanam limau mani apa tanam lado apa tanam kutiko manambi aragonya maha. Tapi nanti kalah hebatnya siko orang memelihara ayamnya. Yo awara talu ayam tu keluar sari le adonya mengiceni kuanyo padi. Kapalaluan sianya betalu. Kapalaluan awak indak bersyukur ke Allah. Dalam masa talu itu indak ada ngicen talu ayam. Talu mato sapi je. Padahal nama talu ayam nenepek namo. Tapi dia ayam tak ba'a. Nyoba talu taruh yo. Mudah-mudahan orang nama melihara ayam di payo kumbuh ko bertambah kayu anaknya. Amin. Kalaulah kayu bagi rezeki untuk musaji, untuk rumah tahfiz, untuk panti asuhan. Semoga negeri kita ini diberkahi dan diredai oleh Allah. Batang gadang lah hambo panjek, dahan jorantiang lah hambo titik, dek sinan talatak pangkat tangkai. Salamu hambo dipersilakan memanjek batang. Kok tagoyang bungo sadang kambang, talantak putih sadang laki, kalendo buah sadang masak, dek capek kaki tangan ambo. Pertamu ke Pak Wali Negari dan jadi sasaran ambo sejak tadi. Ambo minta maaf ke beliau. Anak ambo generasi muda dipilih jadi Wali Negari. Mudah-mudahan sukses nak memimpin masyarakat kita di siko. Kemudian kita nanggai-gai kok talonsongnya sama kita bubui, kok talampau sama kita pinte, kok lupa sama kita itulah gunanya niat. Orang sudah beralik penghulu nampak nembus siko. Kalau ndak bisa menyelesaikan kemenakan itu niat ngangak namun. Bukan niat bukan niat mama. Mudah-mudahan jadi niat mama dan bijaksana saudara. Ambo pai le deh. Lai deh maaf ibu-ibu bapak. Billahi taufik wal hidayah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.